Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi dinamika, yaitu tentang hukum ketiga Newton. Setiap gaya aksi atau gaya yang diberikan pada suatu benda terdapat gaya reaksinya yang bekerja pada benda lain yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Pertama dua benda kemudian bekerja gaya yang sama, besar yang sama, dan arahnya berlawanan. Kata kuncinya ini besar sama, berlawanan, bekerja di dua benda yang berbeda. Secara ketat, dua gaya tersebut mestilah segaris kerja. Segaris kerja artinya kita bisa lihat nanti dia lurus, hanya berlawanan arah saja. Secara lebih longgarnya, kedua gaya tersebut tidak mesti segaris kerja, namun dengan besar yang sama. Pada dasarnya, hukum ini menyatakan gaya itu atau suatu gaya atau suatu gerak benda itu pasti ada penyebabnya. Nah, inilah menjadi dasar dari fisika klasik, yaitu hukum sebab akibat. Jadi para penganut fisika klasik harus mempercayai bahwa segala sesuatu benda yang bergerak, berubah bentuknya, itu pasti ada penyebabnya, tidak serta-merta. Jadi mereka harus konkret. Nah, kelemahannya hukum ini tidak menyatakan perlunya interaksi gaya tersebut merambat sehingga memerlukan waktu. Jadi sederhananya gaya ini dianggapnya tidak terlalu berubah seiring dengan pertambahannya waktu. Nah, ilustrasi pertama untuk sistem dan lingkungan ini kalau misalkan kita menaruh sebuah benda, sekaligus kita belajar mendefinisikan sistem dan lingkungan ya, dan menuliskan gaya yang bekerja pada sistem. Sistemnya ini kotak boxnya yang kita amati dengan massa tertentu. Lingkungannya ini adalah ya meja ini sama bumi. Sebuah kotak terletak di atas meja dengan berat W. W berarti satuannya dia harus Newton. Nah, kemudian apa gaya reaksinya ketika benda itu ditaruh? Apakah N dan W merupakan pasangan akselerasi dan apakah gaya reaksi dari N? Nah, ini kita lihat bahwa W ini kan ke bawah ya. W ini ke bawah, terus kemudian dia gaya normalnya itu ke atas. Nah, ini memenuhi nggak gaya aksi reaksi. Pertama, ketika gayanya ini benda ini kotaknya ini memiliki gaya berat ke bawah, kemudian akan muncul gaya N. Memenuhi nggak? Pertama, ini hanya sama besar ya, W sama N itu sama. Ya, kemudian searah nggak? Searah, segaris atau segaris. Segaris ya. Tapi bekerja pada dua bidang nggak? Tidak, bekerja pada satu bidang, pada satu benda, yaitu hanya pada kotak saja. Ya, N ini juga milik kotak, W ini juga milik kotak. Kenapa kan padahal sudah terpenuhi dua ini? Ya kalau itu satunya harus terpenuhi, harus dua benda. Mungkin beberapa di antara kalian bingung, kan ini meja ini memberikan gaya normal ke atas. Ya, karena gaya normal ini dia terpenuhinya itu apabila yang tegak lurus pada bidang. Nanti akan beda lagi kalau misalkan seperti ini kasusnya. Mejanya saya miringin. W-nya kemana? W-nya nggak mungkin ke sana. W-nya tetap ke bawah. Gaya normalnya kemana? Yang namanya gaya normal itu gaya tegak lurus bidang ke sana. Nah, ini N. Ini W. Nah, kalau dikatakan seperti ini masih dikatakan aksi reaksi? Tidak. Pertama, ya walaupun ini ya kan? Tidak karena
arahnya sendiri udah nggak segaris lagi kan. Nah, seperti itu, hati-hati ya. Nanti kita lihat beberapa contoh-contohnya. Nah ini dia sebuah gerobak ditarik oleh kuda. Ini kudanya ya beginilah, anggap aja kuda. Saya tulis aja ya. Ini kuda. Sebuah gerobak ditarik oleh kuda. Kuda memberikan gaya tarik pada gerobak ke sana. Sebagai reaksinya, gerobak menarik kuda ke sana. Kedua baya sama besar, tapi berlawanan arah yang memenuhi ya. Aksi reaksi akibatnya resultan gaya 0. Resultan gaya 0. Akan tetapi gerobak bisa bergerak dari keadaan diam. Apakah yang salah? Nah, ini ketika kuda menarik, kemudian di sana reaksinya, ini kan ya misalkan nih F kuda, ini F gerobak dengan minus ya. Kan berarti pada saat aksi reaksinya sama dengan F kuda sama dengan minus F gerobak. Ini kan sama besar. Nah, ketika sama dengan besar, ini gerobak ini tepat akan akan mau gerak. Nah, jadi sebelum kalau narik ini kan biasanya kalau misalkan ini tali terjadi tegangan dulu kan, tegangan, baru si kudanya berjalan. Nah, kudanya berjalan ini muncullah percepatan. Ketika ini muncul percepatan, hukumnya bukan hukum 3 lagi, berarti hukum ke-2. M kali A. Jadi tidak bertentangan ya. Gitu. Jadi awalnya seperti itu. Aksi reaksi ketika misalkan kalau misalkan dua-duanya gaya yang diberikannya 10, tarikan bebannya 10, ya dia diam aja, diam-diaman di sana. Tapi kalau misalkan kuda bisa berjalan, berarti artinya V yang diberikan kuda lebih besar daripada V gerobak. Ya kira-kira seperti itu. Paham ya? Nah, strategi umum menyelesaikan persoalan dinamika. Ini biasanya nanti pada saat ujian, kita akan diberikan sebuah sistem, kemudian kita menguraikan gaya-gaya. Ini sistem berarti yang diminta ya biasanya, arahan gambarnya yang diminta seperti apa. Yang ketiga adalah menguraikan gaya-gaya pada arah untuk memudah penyelesaian. Yang keempat, memperhatikan arah-arah yang mungkin terjadi ketika terjadi kesetimbangan. Nah, ini acuannya adalah benda itu setimbang dulu. Mau dia tekan tetap setimbang atau diam, atau dia mulai bergerak. Kemudian susun persamaan dengan menggunakan hukum gerak Newton, hukum kedua fokusnya. Kemudian selesaikan sistem persamaan yang diperoleh. Interpretasikan solusi matematikanya, tapi pahami juga bentuk fisiknya, benar nggak? Misalkan kayak misalkan ini ya ada katrol, terus kemudian ini benda ini satunya 5 kilo, yang satunya 20 kilo. Mungkin nggak ini yang menarik 5 kilo menarik 20? Nggak mungkin ya. Yang mungkinnya adalah yang 20 akan menarik yang 5. Nah, itu artinya arti fisiknya. Ya, kalau kalian tulis nilai perumusannya mah sah-sah aja, tapi secara fisikanya benar apa enggak. Nah, itu yang mengarahkan bahwa data yang kalian ambil itu adalah sesuai. Kemudian konsekuensi solusinya misalkan cek kasus yang ekstrim atau asimtot. Asimtot itu bernilai misalkan gayanya terlalu besar atau percepatannya 0 sama sekali. Itu kasus-kasus yang ekstrim pada sistem-sistem yang normal bergerak. Ini harus diberikan pemahaman-pemahaman ini harus dilatih ya. Nah, ini dilihat gaya normal, ya kan? Gaya normal itu di sini gaya yang tegak lurus permukaan. Lihat, gaya normal bisa sama dengan gaya berat W, bisa sama. Kalau misalkan dia ditaruhnya ininya dipastikan adalah datar. Ya, tapi lihat, ini gaya normal nilainya akan beda dengan W. Ini nilainya apa?
udah W cos theta, nilainya udah beda sama nilai N. N tidak sama dengan W. Gaya nomor bisa tidak segaris. Gaya normal bisa juga tegak lurus W. Tuh macam-macam ya. Kalau bendanya ditempelin ke bidang, bidang itu akan memberikan gaya normal. Tapi intinya dari apa? Sebenarnya dari benda itu sendiri, bukan bidangnya. Gaya normal nggak ada hubungannya sama bidang yang ditaruhnya tuh. Nah, gaya normal bahkan bisa lebih dari W. Contohnya apa? Kalau misalkan kalian dalam keadaan benda itu ditarik ke lift, ditarik ke atas oleh lift. Kalau kalian mau di lift ya, naik lift itu kan terasa kayak jek gitu, ada kayak yang sesuatu yang aneh dalam diri ini. Nah, itu adalah sebenarnya faktor dari perubahan gaya normal yang kalian rasakan. Ya, jadi gaya normal itu sendiri bukan aksi reaksi dari gaya berat. Ya, macam-macam karena dia kan salah satu syaratnya besarnya harus sama dan harus searah. Dipahami ya, nanti banyak sekali kalian bisa cari contoh-contoh keseharian dengan gaya normal. Nah, diagram bebas nih intinya kalian menggambar. Gambar menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, benda tersebut kayak tadi. Nah, ini arahnya kemana, N-nya kemana, W-nya kemana. Nah, itu kamu menggambar diagram bebas. Koordinatnya sesuai, jangan lupa koordinatnya dipilih. Arah X-nya ke Y-nya kalau 2 dimensi. Ya kan, kalau X-nya lurus ke sana, berarti Y-nya tegak lurus. Kalau X-nya miring ke sana, berarti Y-nya yang seperti ini. Gitu ya, harus tegak lurus ya. Kartesia. Descartes menemukannya, filsuf Prancis. Kemudian gunakan hukum-hukum gerak Newton dan selesaikanlah persamaan-persamaan. Nikmati ya langkah-langkah ini ya. Intinya mah itu, materi dinamika. Nah, ini diagram bebas. Kalau ada masa ini sistemnya, eh, F didorong, lingkungannya lantai kasar. Diagram gayanya ada gaya berat, gaya normal, massa, F gesek yang berlawanan, gaya 7, gaya netonya berapa total dari semua-semua ini, cari resultannya. Nah, ini diagram bebas untuk yang miring. Nah, kalau miring bisa kalau misalkan maunya koordinatnya X-nya di sini, berarti Y-nya ke sana gitu kan. Ya, maka ini dalam penulisan ini resultan alam arah X, M, percepatannya percepatan X. Gaya Y, percepatannya percepatan Y, ya kan? Berarti ini adalah T. Kenapa T? Nih harus ada analisis fisikanya ya. Kenapa T duluan? Karena T ini anggapannya harus lebih besar sehingga tidak putus. Biasanya kasusnya itu. Kalau ditanya berapakah tegangan minimum agar tidak putus? Nah, berarti T-nya itu kita dahulukan karena kita mencari T-nya T nilai minimum. T ditambah gaya gesek, dibantu gaya gesek karena benda ini tidak akan merosot. Karena apa? Diikat tali sama ada faktor gaya gesek itu kan secara fisikanya kan gitu kan. Dikurangi naga yang menyebabkan merosot. W sinus theta. Nah, sama dengan percepatan massa kali percepatan benda merosot. Ini nilainya berapa? Ini juga membantu. Ini kan mendukung. Sebenarnya kalau dalam keadaan sistem diam kan T ditambah F gesek sama dengan besarnya benda merosot tambah percepatannya kan. Nah, ini dalam keadaan sistem diam. Nah, jadi kita akan dapat T minimumnya. T yang lebih dari, misalkan dapatnya nilainya 10. Nah, berarti kalau T11 aman. Benda tetap diam. T12 aman, tetap diam. Tapi kalau T-nya 8, putus. Nah, gitu. Oke, difahami ya. Diagram bebas. Nah, seperti ini. Ada dua benda bidang sejajar. Nah, ini diagram bebasnya. WA, ada gaya kontak FAB, ada gaya ininya, ada NA. Sekarang ini ada gaya gesek FB-nya, ini WB.
ini FBA, ini ada AB, ini BA, ini NB. Nah, ini misalkan kalau seperti ini kan ada gaya ininya nih. Ini yang FAB, FBA-nya ininya. Kalau seperti ini cari dulu percepatan sistemnya, yaitu total dari gaya yang diberikan total M. Kalau misalkan total gaya yang diberikannya ini misalkan 10 dibagi massa benda A adalah 8 ditambah massa benda B1 2 misalkan 2 kilo, maka jawabannya adalah percepatan sistem sama dengan 1 meter per kuadrat. Nah, ketika ini tempel kan ada gaya kontak nih, ya kan? Ada gaya kontak kan. Nah, ketika FAB, FA akibat B berarti F massa B kali percepatan sistem. Massa B-nya berapa? Misalkan 8 kali berapa? A-nya 1, maka F-nya berapa? 8 Newton. FBA, gaya kontak B akibat benda A. Ya udah berarti F-nya dengan M A kali salah, ini MB-nya ini ya 2 ya. 2 kali 1 ini 2. Yang ini baru 8 kali 1 sama dengan 8 Newton. Seperti itu ya. Gaya kontaknya bisa berbeda-beda nilainya. Diagram bebas, nah ini bisa diuraikan untuk benda A, yang tadi gambar yang tadi seperti ini. Kalau kalian mau mengarahkan arah Y-nya silahkan saja, ini bisa. Jika benda itu dihitung dalam arah Y ada garis normalnya. Nah, ini untuk pesawat Atwood ya, tadi yang saya bilang. Pesawat Atwood ini ada massa besarnya, ada massa kecilnya, mana yang logikanya. Nah, ini ada faktor T, tegangan tali. Ini sama aja T, W, F. Ini sama-sama gaya, yang dimana satuannya adalah Newton. Biasanya pada soal penyederhanaan, tali tidak bermassa, jadi nggak perlu ditambahkan. Tali tidak mulur, jadi percepatan yang pertama sama percepatan yang kedua langsung terasa. Kemudian katrol tidak bermassa, katrolnya tidak bermassa, dia tidak dihitung beratnya. Nah, ini seperti ini. T1 min W1, ya kan karena narik ya, T besar narik, lebih besar kali W1. Ini fisikanya, arti fisiknya kalian pahami. A1Y. Kedua, T2 narik ke bawah daripada W2, T2-nya harus besar. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal adalah total yang paling besar dari keseluruhannya. Ya, sepertinya mungkin katrol biasanya sering diujikan. Nah, ini diagram bebas. Nah, untuk benda menggantung. Nah, kan ini adalah konsep-konsep engineeringnya teknik, biasanya sipil. Seperti itu ya. Ini kita uraikan dalam XY. Kalau seperti ini kan, ini belum kelihatan. Nah, lebih mudahnya kita uraikan dalam arah XY-nya. Dan dari situ lihat akan kelihatan mana yang pakai cos, mana yang pakai sinus. Cos kalau sudutnya diapit, ini cosinus. Kalau ini berubah ke arah sini jadi sinus. Seperti itu. Itu akan lebih memudahkan kita dalam menguraikan, tinggal mana cari yang lebih besar. Kalau seimbang, berarti kan dalam keadaan sistemnya diam. Ya, oke, terima kasih. Itu saja ya.